Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa fokus dalam menjalankan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku dan Tuhan Allah di tengah kita. Yesus di dalam senang-senanglah.
Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa mainan termahal di dunia. pertama yaitu Ultraman Spatium Ray Premium Grade, yaitu seharga 60 juta rupiah. Ultraman Spatium Ray Premium Grade adalah salah satu mainan figur Ultraman yang sengaja dibuat untuk merayakan ulang tahun Suburaya Productions yang ke-50 dan Toserba Daimaru Matsuzaka. Mainan ini dibuat spesial dan memiliki batu safir asli yang berada di dada Ultraman sebagai penanda. Mainan ini memiliki tinggi 50 cm dan menjadi fitur Ultraman termahal yang pernah dibuat. Selain itu, figur ini hanya dibuat sebanyak 50 saja dan dibuat menggunakan tangan, jadi wajar saja jika harganya. Hot Wheels Car. Hot Wheels Car yang ini sedikit spesial, yaitu harganya bisa mencapai 872 juta rupiah. 40 tahun anniversary Hot Wheels Car adalah salah satu mainan termahal yang dibuat oleh Hot Wheels. Mobil ini menggunakan bahan emas putih 18 karat yang dilapisi dengan 1388 berlian biru, 988 berlian hitam, 319 berlian putih, dan batu rubi sebanyak 8 buah. Dilihat dari bahan yang digunakan saja tergolong mahal dan pantas saja harganya juga mahal. Ketiga adalah kartu Pokemon Illustrator, yaitu seharga 1,2 miliar rupiah. Siapa yang tidak mengenal mainan kartu Pokemon ini? Kartu ini biasanya dijual di sekolah-sekolah dan harganya cukup terjangkau. Tapi berbeda dengan kartu satu ini. Kartu yang biasanya disebut trading card game ini memiliki ilustrasi Pokemon yang dijual seharga rumah, yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah. Kartu ini mahal karena dibuat hanya 6 lembar dan dijual hanya 5 lembar saja. Kartu ini digambar oleh Atsuko Nishida dan dikeluarkan pada tahun 1997 dan diberikan kepada pemenang kontes ilustrasi Pokemon Card Game. Yang keempat ada Diamond Barbie, yang harganya mencapai 7,25 miliar. Barbie merupakan salah satu mainan anak perempuan yang sangat populer, dan boneka ini memiliki banyak sekali jenisnya. Salah satu boneka Barbie ada yang dibanderol dengan harga 7,25 miliar rupiah, di mana boneka Barbie ini diberi nama Pink Diamond Blue Barbie. Barbie ini didesain oleh Philip dan David Blond. Barbie ini menggunakan gaun berwarna pink dengan taburan berlian dan sepatu kristal berwarna merah muda. Yang kelima adalah Steve Louis Vuitton Teddy Bear, yaitu seharga 28,7 miliar. Teddy Bear adalah boneka beruang yang memiliki banyak penggemar. Penggemarnya tidak hanya dari kalangan anak-anak saja, melainkan juga kalangan orang dewasa. Menariknya, ada salah satu boneka Teddy Bear yang masuk ke dalam daftar mainan termahal di dunia. Boneka Teddy Bear ini dibuat oleh Steve, perusahaan mainan asal Jerman. Boneka ini terjual pada lelang 2000 Monaco yang dibeli oleh warga Korea bernama Jessie Kim, dan saat ini boneka Teddy Bear ini disimpan di Museum Teddy Bear di Jeju, Korea. Yang membuat boneka Teddy Bear ini mahal adalah karena boneka ini menggunakan pakaian dan topi dari brand terkenal yaitu Louis Vuitton. Yang keenam ada Madame Alexander Alois, seharga 68,4 miliar rupiah. Madame Alexander Alois adalah mainan termahal buatan tangan desainer ternama bernama Madame Alexander. Boneka ini dilengkapi dengan pakaian rancangan Christian Dior yang lengkap dengan bulu buatan Oscar de la Renta serta aksesoris dari Catherine Bauman. Selain itu, boneka ini dilengkapi dengan kristal Swarovski serta berlian seberat 9 karat. Tak hanya itu, boneka ini juga termasuk limited edition karena boneka ini hanya ada 5 buah saja di seluruh muka bumi ini. Yang terakhir adalah Astolat Dollhouse Castle seharga 118 miliar rupiah. Astolat Dollhouse Castle adalah sebuah rumah mainan di mana dilengkapi dengan 29 ruangan dengan desain yang sangat keren. Rumah mainan ini dibuat 13 tahun lalu oleh seorang pengrajin kayu dan rumah ini terdiri dari material emas dan material mahal lainnya.
Rumah mainan ini sangat fantastis harganya, yaitu sekitar 118 miliar rupiah, di mana harga tersebut bisa kamu gunakan untuk membeli sebuah rumah mewah asli yang bisa kamu tempati. Nah, itu ada daftar mainan termahal yang ada di dunia, di mana harganya bisa membeli sebuah rumah mewah dan mobil mewah lainnya. Harga mainan yang super mewah ini pastinya bukan lagi digunakan untuk bermain, melainkan untuk dikoleksi. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Engkau Baik. Shalom, selamat sore teman-teman sekolah Minggu GMI Makedonia. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, boleh kembali beribadah bersama teman-teman sekolah minggu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan saat ini kami rindu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Citra. Tuhan Yesus juga berkati Kak Citra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Citra, semuanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau menceritakan tentang firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik. Di sini ada yang
pernah ditinggal mamanya pergi nggak? Pernah? Iya, pasti waktu mama bilang seperti ini. Dik, nanti mama mau pergi ke Semarang ya, tapi adik di rumah aja, nggak usah ikut. Pasti waktu mama bilang begitu, kita langsung, wah, mama pergi ke Semarang, adik nggak ikut. Wah, pasti langsung adik-adik gelisah, merasa takut. Bagaimana ya nanti kalau pas mama tinggalin adik? Dan pasti adik-adik semua akan menantikan kedatangan mama sampai mama pulang. Nah, ternyata adik-adik di Alkitab juga ada orang-orang yang merasa gelisah dan takut waktu mau ditinggal. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dulu, kita membaca Alkitab kita. Nah, kita buka Alkitab kita. Semuanya buka Alkitabnya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacakannya ya. Kakak akan membacakan di sini. Adik-adik semua di rumah harus ikut membaca. Oke? Oke, sekarang kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Nah, di bawah judul perikop Rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi, percakapan tadi itu waktu sebelum Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Nah, pada waktu itu di Yerusalem dan juga di tempat-tempat sebelumnya, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Antaranya ada Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, lalu apa lagi? Orang yang sakit kusta, dan juga Tuhan Yesus pernah membangkitkan seseorang. Pernah membangkitkan Lazarus. Nah, jadi banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan bukan hanya mujizat, Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang. Tuhan Yesus juga pernah memberikan makan 5.000 orang. Pernah juga memberikan makan 4.000 orang. Dengan makanan yang hanya
terbatas, tapi 5.000 orang, 4.000 orang semuanya makan, bahkan tersisa. Nah, banyak sekali mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang saat-saat dimana Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Jadi sebelum mati di kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan perpisahan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus waktu itu mau berpamitan kepada murid-muridnya. Nah, tapi murid-muridnya terlihat gelisah dan juga sedih. Maka dari itu, Tuhan Yesus bilang tadi kan, di Yohanes pasal 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan takut, percaya saja kepada Allah dan percaya kepadaku. Kalian tahu nggak? Jadi, aku memang mau pergi, tetapi aku itu mau pergi ke rumah Bapakku. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu di sana. Nah, lalu setelah itu bertanyalah Thomas kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami nggak tahu Tuhan mau kemana. Tuhan berikan dan tunjukkan jalan kepada kami supaya kami tahu Tuhan kemana. Lalu Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kalau ternyata Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tadi bilang, Tuhan mau pergi ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu apa sih? Rumah Bapa itu surga. Jadi nanti setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa manusia, Tuhan akan pergi ke rumah Bapa. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia, Tuhan Yesus pada hari ketiga bangkit. Ketika pada hari ketiga bangkit, Tuhan Yesus berada di dunia ini, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan juga Tuhan Yesus pada hari ke-40 akan naik ke surga. Tuhan Yesus ngapain sih di surga? Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah Tuhan Yesus menyiapkan dan menyediakan tempat-tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Gimana sih caranya kita bisa sampai ke surga? Nah, tadi waktu Thomas tanya, Tuhan kasih tahu jalannya. Jalannya apa kata Tuhan Yesus? Jalannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan juga hidup. Jadi kita ini anak-anak Tuhan sudah seharusnya mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan juga kehidupan untuk kita sampai kepada rumah Bapa di surga. Nah, jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus menjanjikan rumah Bapa dan menyediakan rumah Bapa di surga untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus juga menyediakan rumah Bapa di surga itu untuk teman-teman semua, untuk kakak, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Nah, ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi Tuhan Yesus waktu mengingatkan kepada murid-muridnya jangan takut dan jangan gelisah. Tuhan Yesus mau bilang kalau Tuhan Yesus itu pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Jadi jangan gelisah ketika Tuhan Yesus saat ini naik ke surga. Karena Tuhan menyiapkan tempat untuk murid-muridnya, untuk adik-adik semua, untuk mama, papa, dan juga untuk kakak. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu menjanjikan surga kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai anak-anak yang mau percaya dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalau begitu,
Sekarang waktunya kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mau menjanjikan surga kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami sangat mengucap syukur kepada Engkau untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjanjikan surga bagi kami, bagi murid-murid Tuhan, bagi mama papa, bagi kakak-kakak. Kami sangat mengucap syukur. Tuhan, dan kami rindu pada saat ini kami hanya boleh mengikuti setiap apa yang Tuhan mau. Dan kami juga rindu Engkau sebagai jalan kebenaran kami. Kami mengikuti setiap apa yang Engkau perintahkan, sehingga kehidupan kami berkenan di mata-Mu. Kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan yang sudah menebus dosa kami dan sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.